Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait studi case yang saya ambil yaitu naming right dari Berkeley Center Staff. Nah, sebelum masuk ke study case-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih naming right atau dalam bahasa Indonesia-nya itu hak penamaan. Jadi, kan kalau di bahasa Indonesia ini kan naming rights ini hak penamaan kan. Jadi kayak di sini saya mengambilnya setiap kata dari hak penamaan itu artinya. Jadi kalau berdasarkan KPBI, hak itu ya benar, milik, kepunyaan seseorang, terus ada kekuasaan dan lain-lainnya yang bisa baca di sini. Terus eh, sebenarnya penamaan ini kan berasal dari kata dasar nama. Nah, nama ini nih juga ada di KBBI dengan arti kayak apa ya, kayak identitas seseorang gitu. Seperti itu. Nah, terus eh, saya mencari lagi, ternyata ada tuh di KBBI, ada yang namanya penamaan ini dengan arti proses, cara pembuatan seperti menamakan gitu. Nah, berdasarkan dari eh, arti-arti dari KBBI tersebut, saya ini mengambil kesimpulan bahwa hak penamaan itu adalah kewenangan atau hak seseorang yang dapat digunakan gitu. Kayak hak seseorang tersebut memberikan nama pada sesuatu, misalkan yang dia punya gitu. Nah, kayak kayak misalkan contohnya itu saya punya suatu brand merek gitu. Nah, brand merek tersebut bisa digunakan oleh orang lain dengan syarat-syarat tertentu gitu. Nah, di Indonesia sendiri, naming rights ini atau hak penamaan ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 3. Sebenarnya pada undang-undang ini tuh tidak memberikan jelas gitu terkait hak penamaan ini. Cuma di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 3 ini, dia tuh menjelaskan tentang perjanjian lisensi gitu. Nah, pasal 3 ini, dia tuh berbunyi pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya. Nah, maksud dari, apa sih maksud pemegang hak kekayaan intelektual? Jadi, intelektual sendiri itu seperti kayak kecerdasan manusia gitu, kecerdasan manusia yang memang dia miliki. Nah, hak eksklusif itu apa sih? Jadi, seseorang yang memiliki kecerdasan atau kayak eh, dia memiliki sebuah merek, sebuah karya, itu dia tuh memiliki hak eksklusif. Yang maksudnya hak eksklusif ini nih dia kayak hak yang apa ya, yang bisa digunakan oleh dia gitu. Nah, contohnya itu kalau semisal pemberian merek yang tadi udah dijelaskan sebelumnya gitu. Nah, maksud dari pasal 3 ini saya mengambil kesimpulan pemegang hak itu bisa memberikan izin kepada orang lain atau perusahaan lain untuk menggunakan kekayaan intelektualnya atau eh, apa ya, yang memang dia miliki gitu. Entah kecerdasan atau karya-karya, kecerdasan yang menghasilkan sebuah karya atau produk gitu, tapi dengan batasan yang sudah disepakati. Nah, jadi untuk menggunakan hak-hak tersebut itu tuh pasti ada syarat-syaratnya gitu. Jadi sudah diatur, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, sekarang masuk ke study case-nya. Jadi study case ini kan tentang hak penamaan ini. Jadi itu eh, study case-nya itu tuh dia bercerita bahwa ada yang bernama Jim. Jim ini nih dia adalah CEO Healthy Lunches. Jadi Healthy Lunches ini adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang kayak dia tuh concernnya kayak pemberian makanan gratis gitu. Nah, jadi healthy lunches ini bagus tuh. Nah, namun dalam 1 tahun dia dia launching si healthy lunches ini nih mengalami kendala. Nah, kendalanya itu
apa? Jadi kendalanya itu tuh dia kekurangan biaya gitu. Nah, sebenarnya ini kan Healthy Lunches ini punya visi misi yang baik gitu kan. Nah, dia tuh kayak pengen memberikan apa ya, makanan sehat yang gratis untuk anak-anak yang ada di Bay Area. Nah, Bay Area itu apa nanti selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya. Nah, eh, kan dia 1 tahun apa namanya 1 tahun didirikannya Healthy Lunches ini ada masalah kan. Nah, masalahnya itu di biaya kayak apa ya, kayak nggak ada biaya yang mendukung gitu. Nah, karena udah bingung ya kan si Jim ini, jadinya Jim ini nih dapat tawaran dari sponsor si perusahaan yang dia tuh bilangnya ingin menanggung 50% biaya produksi. Nah, 50% itu kan sangat amat besar ya, kayak dengan adanya 50% ini pasti akan menutup eh, akan menutup kegagalan yang ada gitu. Nah, tapi perusahaan tersebut itu dia itu ingin namanya itu selalu disebut di setiap acara-acaranya. Nah kan itu tuh pembagian pembagian makanan gratis itu, pembagian makanan sehat itu kan nggak cuma sekali ya. Nah tapi si perusahaan ini mau eh, nama perusahaannya itu tetap tetap ada gitu, tetap ada di setiap acara-acaranya. Kayak misalkan eh, makanan gratis, makanan sehat gratis yang disponsori oleh perusahaan ABC gitu. Nah, Nah, perusahaan itu kan ingin dia itu dicantumkan gitu nama-namanya di setiap acara-acaranya. Tapi dari keputusan tersebut, dari keinginan perusahaan tersebut itu kayak dianggap si perusahaan ini nih bakal menjual namanya gitu loh untuk kepentingan organisasi atau perusahaannya mereka. Jadi kayak si Jim ini bingung kalau semisal dia memang mau menerima, eh, otomatis si healthy lunches ini bakalan bakalan ada lagi gitu. Maksudnya kayak bakalan maju gitu. Tapi resikonya itu adalah eh, takutnya masyarakat itu tuh berpikir bahwa dengan diadakannya makanan sehat gratis ini nih kayak cuma apa ya, sebatas kepentingan perusahaan aja untuk menaikkan pamor atau menaikkan nama dari perusahaan ini, kayak karena kan setiap 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 apa namanya setiap setiap acara-acaranya tuh kayak diiming-imingi nama perusahaan ini gitu, jadi kayak takutnya eh, masyarakat itu kayak ih kenapa nih kok gini gitu loh, jadi kayak berspekulasi aneh-aneh lah. Namun kalau semisal dia nggak nerima tawaran ini, otomatis healthy lunches itu tuh bakalan bisa hancur gitu, bakalan nggak ada lagi. Padahal kan visi misinya bagus gitu loh. Nah jadi tuh si Jim ini dilema yang ada di eh, study case ini nih kayak kebingungannya Jim untuk memutuskan apakah dia tuh harus menerima apa namanya sponsor dari perusahaan ini atau enggak, karena emang manfaat dari sponsor tersebut tuh banyak, cuma kalau dipikirin dampak-dampak negatifnya tuh juga ada gitu loh. Jadi untuk apa namanya gambaran dilemanya tuh seperti ini. Jadi kayak ini gym itu ini gym kayak duh gimana ya, si ini perusahaan dia tuh kayak nawarin gitu, aku mau nih jadi sponsormu gitu, tapi nama perusahaanku harus selalu diperlihatkan ya. Terus kayak Jimnya jadinya bingung gimana ya, banyak yang perlu pertimbangkan gitu, karena takutnya si Healthy Lunches ini nih kayak visi misinya nggak kelihatan padahal tuh emang niatnya itu sangat amat bagus, tapi takut juga hancur gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung terkait Bay Area kan. Jadi si Healthy Lunches ini ingin memberikan makanan sehat untuk anak-anak yang ada di Bay Area. Nah, sebenarnya dalam study case-nya itu nggak dijelaskan dengan detail Bay Area ini apa sih, maksudnya latar belakang dari Bay Area ini kenapa. Tapi kalau berdasarkan study case-nya itu, dia tuh diupload tahun 2016. Nah,
di tahun 2015 setelah saya searching itu tuh ada beberapa ada satu sumber dia tuh kayak apa ya dia tuh kayak meneliti dari Bay Area ini kayak kayak buku gitu. Nah, dari situ didapatkan kenapa sih Bay Area ini membutuhkan membutuhkan makanan sehat tersebut? Karena ada tiga masalah utama gitu. Jadi yang pertama itu ada kelaparan dan kesulitan pangan. Nah, dari buku tersebut atau dari pokoknya dari informasi tersebut itu tuh didapatkan bahwa di Bay Area ini ada apa namanya dia itu kayak kesulitan kelaparan dan kesulitan pangan ini karena penghasilannya itu sedikit gitu susah gitu kayak apa ya masyarakat di situ tuh kurang kurang baik gitu perekonomiannya. Nah contohnya tuh di sini. Nah gini jadi kayak kekurangan makanannya di 2000 di 2000 berapa nih? 2009 2010 sampai 2011 sampai 2012 tuh lumayan tinggi gitu loh. Nah, gitu. Jadi kayak pendapatan mereka sama kebutuhan pangan mereka tuh kayak berbanding terbalik. Kayak kebutuhannya itu sangat amat besar, tapi kayak dia juga butuh butuh makanan yang baik gitu. Jadi kan eh, kurang terorganisir loh. Terus yang kedua itu ada kesehatan masyarakat. Nah, kenapa sih kesehatan masyarakat yang ada di Bay Area pada saat itu? Karena eh, menurut buku ini kayak ada orang dewasa yang sulit makan 3 kali sehari. Jadi kayak mereka eh, maksud kayak kenapa dia kesulitan makan sebanyak 3 kali sehari? Itu tuh karena eh, apa ya dia tuh kayak terlalu makan yang junk food gitu. Dia tuh kayak melebihi 3 kali sehari makannya, jadi itu berakibat obesitas. Nah di sini nih ada kelihatan nih datanya. Datanya kayak banyaknya yang terkena obesitas gitu loh. Jadi di sini ada data dari yang sudah diamati di buku tersebut. Nah, selanjutnya ada kualitas hidup. Jadi kualitas hidup yang ada di Bay Area itu kayak jomplang gitu loh. Jadi kayak yang ada yang apa ya? Ada yang kurang baik lah pendapatannya. Jadi kayak makanan sehat yang dia dapatkan itu tuh kurang. Jadi kayak kasihan gitu kan jadi masyarakat di sana jadinya kurang kurang dapat asupan yang baik gitu. Nah, sehingga dari permasalahan tersebut adalah solusinya sangat berikan gitu. Nah, solusi yang saya berikan ini saya melihat dari lensa utilitarian dan lensa hak. Nah, kenapa eh, lensa utilitarian? Karena dari artinya sendiri, lensa utilitarian itu kan dia itu eh, apa ya membuat keputusan yang manfaatnya itu lebih banyak ya kan daripada keputusan hal-hal negatifnya. Jadi kayak dia tuh eh, hal mana yang ya hal mana yang dia itu akan membuahkan manfaat yang lebih banyak, hal itu tersebutlah yang akan diambil gitu. Nah, dari solusi lensa utilitarian tersebut, kan di hak penamaan tersebut itu kan pasti ada, di setiap negara itu pasti ada penggunaan-penggunaan eh, apa namanya nama-nama perusahaan itu kan pasti sudah diatur ya di undang-undang. Apalagi di Indonesia gitu dari yang sebelumnya dijelaskan. Nah, menurut saya sendiri berdasarkan lensa utilitarian ini, si Jimin ini tetap menerima tawaran sponsor dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi banyak orang. Apa maksudnya? Jadi kayak dia tuh tetap menerima tawaran sponsor tersebut, meminimalkan dampak negatif itu tuh bisa menggunakan kayak apa namanya? Kayak kan sebelum adanya kesepakatan tersebut itu pasti ada apa namanya? Ada syarat-syarat kayak SOP-nya gitu kan. Nah, kan pada saat itu kan ada tanda tangan di atas materai misalkan. Nah, itu tuh eh, akan menjadi patokan bahwa kalau semisal si perusahaan ini melanggar aturan dari syarat-syarat tersebut yang sudah dikeluarkan, maka bisa disanksi karena udah ada undang-undangnya juga. Nah, dari lensa hak tersebut, dari lensa hak yang saya
ingin berikan itu kayak tindakan yang Jim ambil ini harus tetap menghormati dan melindungi hak-hak dasar semua pihak. Jadi kayak dia itu harus mementingkan dua apa ya, keputusan yang diambil itu tuh benar-benar menguntungkan dari semua pihak gitu. Walaupun memang ada resikonya dan ada yang harus dilakukan ekstra, tapi itu kayak si Jim ini juga harus memperhatikan hak-hak dari setiap orang gitu. Nah, hak-hak dasar semua pihak di sini tuh apa aja? Hak dari perusahaan. Perusahaan itu berhak disebut namanya di setiap acaranya mereka mungkin dengan syarat-syarat tertentu tersebut. Nah, terus apa namanya? Hak-hak dari masyarakat. Nah, masyarakat itu kan pasti kayak ngelihat si Healthy Lunches ini apa namanya, wah bagus nih gitu. Eh, dia tuh sangat sangat mulia gitu kan, visi misinya tuh sangat amat bagus gitu. Dan dia tuh harus menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Jangan sampai masyarakat itu sudah percaya dengan program yang digunakan, program-program yang dijalankan, tapi kayak nyeleweng gitu, astagfirullah. Saya kayak 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 nggak sesuai ininya apa namanya yang dilakukan. Jadi itu harus benar-benar memperhatikan seluruh syarat-syarat ketentuannya, hukumnya, terus apa namanya hak-hak dari semua pihak yang ada gitu. Nah, di sini poin-poinnya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya itu, Jim ini dapat menerima tawaran sponsor dengan pendekatan yang seimbang gitu antara manfaat yang ada, manfaat yang dia dapatkan, manfaat untuk orang lain, tapi dia juga harus mengetahui gitu kan dampak-dampak negatif apa gitu yang akan muncul. Jadi itu kayak dia juga bisa memikirkan dengan baik apa-apa aja yang bisa meminimalisir dampak negatif tersebut gitu. Makanya kan tadi adanya apa namanya peraturan-peraturan yang memang mungkin diatur sebelum kesepakatan dan lainnya gitu. Terus setelah melakukan setelah setelah melakukan pemikiran matang tersebut bisa dilakukan evaluasi gitu. Nah, evaluasi tersebut itu bisa kayak apa namanya? Dia tuh kayak si Jimin ini dari dari dua keputusan tersebut tuh kayak dia tuh mengevaluasi mana sih yang seharusnya diambil, mana sih yang memang memberikan manfaat yang banyak gitu dan semuanya tuh rata gitu manfaatnya. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan di sini si Jim itu tuh harus memilih salah satu keputusan yang memang memberikan dampak yang besar gitu, dampak yang baik dari semua pihak yang ada gitu, entah dari perusahaan, entah dari masyarakat, dan entah dari perusahaannya sendiri. Gitu. Mungkin cukup sekian presentasi ini dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh bertanya, Kak? Boleh. Izin bertanya. Nama saya Nanda Aulia dengan NIM 1071. Menurut pendapat Nadia atau mungkin informasi yang Nadia dapatkan. Nah, eh, menurut Mbak Nadia itu kenapa penting bagi Vijim ini untuk mempertimbangkan exposure merek perusahaan dalam materi pemasarannya itu? Maksudnya tuh kayak kenapa dia harus memikirkan perusahaannya itu kah? Iya, Nah, izin menjawab, kenapa sih Jim itu harus memikirkan kepentingan dari perusahaan ini? Karena eh, kalau semisal dia nggak memikirkan eh, apa namanya perusahaan ini nih, bisa jadi Healthy Lunches ini bakalan hancur gitu. Karena kan dia memang benar-benar membutuhkan dana tersebut gitu. Karena 50% itu tuh sangat amat besar dan sangat nutupin lah apa namanya masalah yang ada di Healthy Lunches ini. Jadi kayak eh, hak-hak yang ada di perusahaan ini benar-benar harus diatur juga karena emang
kalau dia memang apa namanya menerima tawaran dari si perusahaan ini, dia tuh juga harus adil gitu, harus harus memberikan memberikan apa namanya haknya dari perusahaan gitu. Jadi perusahaan ini nih harus diperhatikan juga karena emang dia yang menyokong untuk keberlangsungannya healthy lunches ini. Apakah sudah menjawab, Mbak Nanda? Jadi intinya itu dia Boleh diulangin, soalnya tadi putus-putus, jaringan jelek. jadi intinya itu dia memang mementingkan apa pencitraan perusahaannya kan intinya. Enggak, bukan mementingkan pencitraan perusahaan tersebut, karena kan eh, dalam dalam proses dia apa namanya, dalam proses dia kesepakatan kesepakatan dengan healthy lunches tersebut itu kan pasti ada syarat-syaratnya kan. Nah, Hmm. sebenarnya kan eh, dari study case-nya itu Jimnya itu bingung untuk mengambil tawaran dari sponsor ini kan takut karena takutnya masyarakat itu tuh mikir kayak ini nih cuma kepentingan perusahaan aja gitu loh. Jadi eh, diaturnya aturan-aturan sebelum kesepakatan gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan bukan pencitraan aja. Jadi kayak masyarakat itu tuh juga bisa tahu gitu loh sebenarnya si eh, healthy lunches ini didukung dengan perusahaan baik yang memang dengan visi misi yang sama gitu. Jadi kayak dia juga harus menyelaraskan antara visi misi dari healthy lunches dan visi misi dari perusahaan gitu. Apakah memang benar-benar klop? Jadi kayak kayak apa ya? Bisa bisa mendukung lah, bisa mendukung dari healthy lunches-nya. Jadi kan pandangan masyarakat juga bisa baik gitu. Kalau semisal ada transparansi, terus habis itu ada kayak penjelasan, oh ini nih orang baik lainnya yang ikut menyumbangkan gitu. Jadi bukan bukan pencitraan sih. Oke, oke, terjawab. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Nanda. Ada lagi? Saya mungkin sebelumnya izin nanya ya Nadia. Kenalin aku Tias Inansa Putri dengan NIM 10221001. Sebelumnya aku izin tanya, menurut Nadia ini bagaimana sih healthy ini tuh bisa menjaga kelanjutan penggalangan dana di masa depan jika menerima sponsor dari yang ini tadi. Mungkin itu aja yang mau aku tanyain. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Kan tadi pertanyaannya itu gimana caranya Healthy Lunches ini bisa memanfaatkan penggalangan dana yang ada untuk adanya penggalangan dana di masa yang akan datang gitu ya. Iya, betul. Nah, kan kalau semisal si Healthy Lunches ini memang benar-benar eh, apa ya, kesepakatan, terus abis itu syarat-syarat, aturan-aturan dari apa sih namanya kesepakatan kesepakatan perusahaan dengan healthy lunches ini baik, terus habis itu dilihat lagi dari kalau semisal acara-acara apa namanya acara-acara acara-acara makan bagi-bagi makanan sehat gratis tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya masalah dari pihak perusahaan dan healthy lunches atau masyarakat itu kayak dengan adanya itu jadi apa ya jadi nilai plus gitu bagi healthy lunches. Karena kan perusahaan-perusahaan lainnya yang mungkin memiliki visi dan misi yang sama, kayak ingin membantu banyak orang dan lainnya, itu memang apa ya? Kan pasti kan ngelihat dulu gitu track recordnya gitu. Oh, perusahaan ini atau perusahaan yang bergerak di bidang seperti healthy lunches ini apakah dia benar-benar amanah atau enggak gitu. Apakah semua dana yang digunakan atau semua dana itu benar-benar pure untuk perusahaan mereka kah apa gimana gitu. Jadi benar-benar dari
si healthy lunches ini kesepakatan yang baik dan penjalanan tugas atau apa kayak apa ya eh dengan berjalannya dengan berjalannya eh, dengan berjalannya program tersebut itu tuh baik dan tanpa masalah antara pihak perusahaan, Healthy Lunches, dan masyarakat, pastinya dari perusahaan lainnya tuh bakalan ngelirik, oh ternyata nih baik gitu si Healthy Lunches-nya, begitu. Jadi dengan adanya hal tersebut, pastinya perusahaan-perusahaan lainnya tuh bakalan melirik tuh, oh ternyata bagus nih kalau kalau kita juga menyumbangkan dengan apa namanya dengan baik gitu di hal lanjut karena kan visi misinya sama kayak gitu. Apakah terjawab? Jawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya dong. Iya, Izin bertanya ya Nadia. Nah, aku Nadia Siti Malika dengan NIM 10 izin bertanya menurut Coach Nadia sendiri, apakah dari 6 lensa tadi kan udah disebutin tuh, nah salah satu lensanya itu lensa utilitarian. Nah, menurut Nadia sendiri, apakah lensa tersebut itu selalu memberikan hasil yang optimal untuk jangka panjangnya? ini untuk jangka panjang dari Healthy Lunches ya. Jadi kalau masalah performa itu sebenarnya tergantung lagi gimana apa namanya manfaat yang lebih banyak kan, karena kan dia pengambilan keputusan itu tuh dilihat dari manfaat mana yang lebih banyak gitu, lebih banyak menghasilkan untuk banyak orang. Nah jadinya tuh kayak kalau dari study case itu kan dia em, di solusinya itu kayak tetap harus menerima itu karena emang eh, kegiatan yang ada di Health Lunches ini sangat amat berguna gitu bagi masyarakat yang ada gitu karena kan ada beberapa masalah yang sudah disebutkan tadinya. Karena kan ada yang sudah disebutkan tadinya. Nah, terus habis itu eh, kalau dari study case sih sebenarnya atau ada di Healthy Lunch ini masa ke depannya ada tawaran seperti itu. Nah, itu kan memang harus apa ya, harus diterima gitu karena kan memang manfaatnya juga banyak gitu bagi perusahaan. Dia bisa bisa menghasilkan program yang lebih banyak, program-program makan gratis mungkin di Bay Area yang luas gitu kan. Jadi kayak dengan adanya lensa utilitarian itu tuh jadi apa ya kalau untuk masa yang akan mendatang itu tuh cukup bagus sih karena kan eh, apa namanya sebelum sebelum adanya kesepakatan tersebut itu pasti ada eh, apa namanya syarat-syarat yang bakal atau hukum-hukum yang bakal diikuti gitu. Nah, berdasarkan itu tuh kayak dia tetap harus memikirkan juga gitu manfaat mana yang lebih banyak itu sih. Apakah terjawab? Oke, nah sudah dijawab. Nah, izin nambahin lagi, jadi kayak kalau untuk performanya di masa yang akan mendatang itu cukup bagus sih karena dengan adanya penerimaan tersebut itu tuh bakal memberikan dampak keberlangsungan dari
si si Healthy Lunches ini gitu. Jadi kayak dia harus benar-benar memikirkan memikirkan dengan baik gitu manfaat mana sih yang harus dia ambil karena kan memang eh, perusahaan ini nih dia visi misinya itu memang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kan apalagi di bagian B area itu dengan masalah-masalah tadi gitu. Jadi seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, boleh nih. Ya, izin masuk Kang Fernanda 10.12.1021. Izin bertanya, tadi kan dikatakan gym ini bimbang ya untuk menerima sponsor itu. Nah, kalau menurut Nadia sendiri ini gimana sih gym ini bisa ngurangin resiko terhadap citra perusahaannya? Tadi kan dikatakan juga itu dia apa ya lebih menjaga image dari perusahaannya itu. Kalau dari menurut Nadia sendiri itu gimana gym ini ngurangin resiko citra apa ya terhadap citra organisasinya jika menerima sponsor tersebut kayak gitu. Eh, izin menjawab, gimana apa tadi? Gimana cara Jim mengurangin resiko terhadap citra organisasinya, citra perusahaannya jika menerima sponsor tersebut. Mengurangi dampak negatifnya gitu ya bagi citra si Iya, health wellness. iya, Nah, betul. kan kalau pertimbangannya si Jim tadi kan takutnya itu dengan adanya perusahaan yang minta nama perusahaan itu disebut terus itu bakal memberikan dampak yang apa ya si Healthy Lunches ini jadi nggak kelihatan gitu visi misinya jadi kayak orang-orang tuh mikirnya tuh bohong gitu jadi sebenarnya eh, mempertahankan citranya itu bukan berkonotasi negatif karena kan mikirnya kalau misal oh dia ini mau menerima juga pengen mempertahankan citranya gitu nah itu kan nggak maksudnya itu kayak si Jim ini nih eh, dia tuh emang benar-benar memiliki visi misi yang baik. Nah, dia itu mau bermanfaat untuk orang-orang yang ada di Bay Area gitu. Jadi tuh dia tuh maunya masyarakat itu apa ya menilai dia tuh dengan baik gitu. Karena kan sudah berjalan kan selama setahun. Masa ya setelah itu setelah itu dia udah selesai, jadinya kan nggak bisa bantu orang lain. Terus kalau tiba-tiba dia lanjut lagi, terus dapat dapat perusahaan yang memang mementingkan nama perusahaannya aja kan itu kan bikin masyarakat tuh nggak percaya gitu loh. Jadi visi misinya tuh nggak berjalan dengan baik. Jadi seperti itu sih. Jadi, Di gym ini memang berpatokan dengan visi misinya juga ya. Jadi hasil pertimbangannya itu dari visi misinya juga untuk menerima sponsor tersebut. iya betul. Oke, terima kasih. Oke, boleh. Ini sisa waktunya 4 menit ya. Boleh? Aku kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Ya, aku apa sih potensi manfaat jangka panjang dari menerima sponsor perusahaan gitu. Ada nggak manfaat jangka panjang perusahaan? Ini jangka panjang perusahaan yang ngasih ngasih donatur itu kan? Apa sponsor? Si Healthy Lunches itu. Nah, dampak jangka panjangnya dia itu bisa dari menerima perusahaan tersebut itu tuh pastinya perusahaan dari Healthy Lunch ini bakal apa namanya bakal berjalan dengan baik gitu karena kan memang dia kendalanya di uang gitu. Jadi dengan diterimanya perusahaan ini Healthy Lunches ini bakalan jalan gitu karena jadi visi misinya juga bakalan berjalan terus masyarakat di Bay Area juga menerima makan gratis makan sehat gratis yang
baik gitu. Mungkin bakal lebih banyak kalau semisal kepercayaan dari apa namanya eh konsen kayak si interaksi antara Healthy Lunch sama perusahaan ini baik gitu untuk masyarakat, itu kan bakal dilirik juga dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi sebenarnya penerimaan diterimanya perusahaan yang menjadi sponsor ini bakalan berdampak baik juga kalau memang selama eh, selama kerjasama itu tetap terjalin dengan proses-proses yang baik gitu. Nah itu tuh bakalan apa ya memberikan image yang baik juga gitu dari orang-orang lain atau dari perusahaan-perusahaan lain yang memang mau memberikan memberikan apa namanya donasi atau sponsor juga gitu. Apakah terjawab? Dijawab. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya karena Zoom-nya sudah limit. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di presentasi online saya hari ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau penyampaian yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.